Perkenalkan, saya Novita Sari, guru SD 26 Sungai Raya, dan pada saat ini mengajar pada kelas 4 SD. Ini adalah video dari RPP berdiferensiasi. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengucapkan salam, menyapa siswa, dan menanyakan kehadiran dari siswa. Kegiatan yang pertama. Lalu guru di sini mengkondisikan kelas agar nyaman dan tertib, terutama pada kerapian anak-anak. Setelah itu guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak sudah berdoa dengan tenang. Nah, guru setelah ini akan memutar lagu yang berkaitan pada pembelajaran. Nah, di sini saya meminta anak-anak berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi belajar dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kita sudah masuk pada diferensiasi konten. Nah, pada diferensiasi konten ini, peserta didik akan diminta untuk membaca teks ditukar dengan apa. Nah, mereka sudah mulai membuka bukunya dan mencari bab 5 tentang teks yang ditukar dengan apa. Peserta didik disuruh membaca terlebih dahulu. Mereka akan mendiskusikan masalah yang dialami tokoh yang di dalam teks tersebut bersama teman-temannya. Nah, di sini peserta didik mengamati gambar dan menemukan ekspresi tokoh masing-masing. Nah, pada tokoh tersebut adakah yang terlihat senang atau tidak senang? Dengan sangat teliti, anak-anak membaca teks dengan baik dan lancar. Lalu mereka akan tahu bagaimana ekspresi dari tokoh yang ada di dalam teks ditukar dengan apa. Nah, setelah ini guru akan memperlihatkan
video cerita ditukar dengan apa. Nah, ini guru sedang memutar videonya dengan audio yang jelas. Nah, di sini siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran yang ada di papan tulis. Mereka harus mengamati videonya dengan benar. Ini termasuk dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Mereka mengamati video dengan seksama. Nah, setelah mereka mengamati video, maka masuklah pada diferensiasi proses. Nah, di sini siswa harus menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Setelah mengamati konten tersebut, mereka akan menjawab pertanyaan. Pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, di sini mereka mulai berpikir, menyebutkan tokoh-tokoh apa saja yang ada di dalam cerita. Nah, guru menunjukkan dari gambar yang ada di dalam cerita tokoh-tokoh tersebut. Nah, setelah mereka menjawab semua pertanyaan yang ada di buku siswa, lalu siswa membuat peta pikiran yang ada pada teks ditukar dengan apa. Nah, siswa ini diminta untuk merespon pertanyaan dari guru, dan guru merespon jawaban siswa secara positif dan menilainya. Guru langsung menuangkannya ke dalam peta pikiran dari jawaban yang telah dikemukakan oleh siswa dalam bentuk gambar agar mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, diferensiasi produk. Nah, ini anak-anak sudah dibagi kelompok. Ada 4 kelompok. Ini adalah kelompok sains. Mereka diminta untuk bercerita tentang bagian tubuh dan fungsi bagian tubuh dari tokoh-tokoh hewan yang ada di dalam cerita ditukar dengan apa. Nah, mereka mulai berdiskusi. Lalu ini adalah kelompok bahasa atau yang bercerita. Nah, di sini guru meminta siswa tersebut untuk mengimajinasikan hewan-hewan tersebut dalam bentuk cerita singkat dengan bahasa mereka sendiri. Mereka diminta untuk bercerita sesuai dengan imajinasi dari para peserta didik ini. Nah, ini adalah kelompok siswa yang suka melukis. Nah, mereka membuat gambar hewan yang ada di dalam cerita tersebut dan membuat gambar tersebut menjadi gambar bercerita. Nah, yang ini adalah kelompok siswa yang suka berolahraga. Nah, mereka di sini bercerita atau mereka bisa membuat gerakan hewan yang ada di dalam cerita, yang mereka memperagakan gerakan dari hewan-hewan yang ada. Ini adalah diferensiasi produk. Lihat bagaimana mereka bersemangat.
Biarpun panas, tapi mereka sangat bersemangat untuk melakukan gerakan olahraga yang seperti gerakan hewan-hewan. Ini adalah gerakan burung yang terbang. Cantik sekali bukan? Nah, kembali ke dalam. Yang di dalam ini mereka yang suka melukis, sains, dan kelompok yang bercerita, mereka juga bekerja di dalam. Mereka bekerja bersama kelompoknya untuk membuat cerita. Ada yang melukis hewan, dan ada juga yang membuat bagian dari tubuh dan fungsi bagian tubuh dari hewan-hewan yang ada di dalam cerita. Ya, mereka harus selalu diawasi dan diberikan pengarahan yang baik agar mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, tugas yang harus mereka selesaikan. Ini kelompok yang melukis. Nah, mereka dah mulai membuat gambar dari hewan yang ada di cerita dan membuat gambar tersebut bercerita. Lanjut, yang di luar yang berolahraga, mereka masih bersemangat menirukan dari gerakan hewan-hewan. Ini adalah gerakan kelinci. Nah, ini ikan yang berenang. Ya. 2, 1, 2. Ayo semua ya. Terbang lagi. Nah, ini hasil dari kelompok yang bahasa. Mereka maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjaannya ya. Dan dia bercerita tentang imajinasi hewan-hewan dalam bentuk cerita singkat dengan bahasa mereka sendiri. Ini adalah hasil ceritanya. Lanjut, untuk siswa yang sains perwakilan 1 orang untuk maju dan diminta untuk bercerita tentang bagian tubuh dan fungsi dari bagian tubuh dari hewan-hewan yang ada di dalam cerita ditukar dengan apa. Nah, dia melakukan presentasi. Ya,
Dan ini adalah hasil dari produknya. Dan ini yang siswa yang suka melukis. Nah, dia lagi menyelesaikan lukisannya, tinggal diwarnai, lalu dia membuat cerita tersebut. Setelah digambar, lalu dia bercerita apa yang terjadi pada gambar yang dia buat tersebut. Nah, dia akan diminta untuk maju dan mempresentasikan hasil dari lukisannya. Nah, dia membuat 2 gambar ternyata ya. Ya, ini adalah produk dari hasil yang dia kerjakan. Nah, ini untuk yang temennya tadi. Nah, setelah selesai semua, guru merespon cerita tersebut dan sekarang memberikan umpan balik terhadap pelajaran pada hari itu dan juga menilai bagaimana guru mengajar pada hari itu. Apakah mereka senang atau tidak. Setelah guru memberikan kesimpulan, siswa diminta untuk bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tapi guru masih memberikan sedikit dari apa yang telah dipelajari pada hari itu, refleksi dulu. Nah, anak-anak menjawabnya dengan positif. Mereka juga ingat apa yang telah mereka pelajari pada hari ini. Nah, ketua kelas diminta kembali untuk memimpin doa sebelum pulang. Berdoa sebelum pulang menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Ya, terima kasih kepada semua yang telah membantu pembuatan video ini. Alhamdulillah selesai semua dengan segala keterbatasan yang ada pada sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.